Saya ke Mas Widodo. Bisa diceritakan kira-kira profil program studi peternakan kita sekarang ini seperti apa, Mas? Apa yang menjadi keunggulan, apa yang menjadi spesifikasinya yang khusus? Karena kita tahu bahwa Bondowoso itu juga sentra ternak di Jatim bahkan di Indonesia. Ya, baik, terima kasih, Cak. Jadi untuk peternakan, ini yang membedakan dengan program studi yang lainnya, itu lulusannya ini memiliki kompetensi bisa memproduksi ternak organik begitu. Oh, Oke, jadi kira-kira apa itu peternakan organik? Ini nah, kalau pertanian organik mungkin sudah familiar ya iya kita betul. dengar ini. Kalau Oke. peternakan organik ini apa? Kalau peternakan organik itu konsepnya hampir sama dengan pertanian organik begitu. Jadi kita membudidayakan ternak tanpa melibatkan atau tanpa menggunakan Bahan kimia. bahan-bahan kimia begitu. Jadi obat-obat yang sifatnya kimia itu mulai dihilangkan begitu, digantikan dengan bahan-bahan organik yang lebih aman dan tidak menimbulkan risiko. Gitu. Artinya seperti misalnya studi pakan ya gitu. Oke. Kemudian juga pemilihan ini tentu dikaitkan dengan keunggulan Bondowoso. Kalau di Bondowoso apa Mas? Ternak yang unggulannya gitu? Nah, di Bondowoso ini sebenarnya ada beberapa ternak banyak di Bondowoso. Ada sapi, sapi potong itu banyak. Terus kemudian domba juga banyak. Nah, jadi di Bondowoso itu jumlah sapi ada sekitar 130 ribuan. Wih. Jadi cukup banyak begitu kan. Nah, itu potensi yang menurut saya sangat luar biasa begitu. Nah, ada di Bondowoso gitu. Hari ini sudah berapa angkatan untuk program studi peternakan dan animonya bagaimana Mas? Baik, nah program studi peternakan dimulai dari angkatan 2018 nggih. Jadi sekarang sudah ada 4 angkatan dan sejauh ini kita animo dari masyarakat itu cukup baik. Jadi untuk pendaftaran masuk itu lebih kurang 1:4 atau 1:5 begitu. Jadi kita masih menyeleksi karena memang program studi peternakan ini masih tergolong baru begitu nggih. Nah, jadi animo masyarakat cukup baik. Terus masyarakat di Bondowoso juga sangat antusias begitu dengan adanya program studi peternakan ini, mereka sangat terbantu begitu karena kita ketahui bahwa SDM di Bondowoso itu ya termasuk rendah begitu nggih. Oke. Jadi dengan Terkait adanya dengan peternakan tadi ya? Oke. Nah, dengan adanya program studi peternakan ini, kegiatan pengabdian dosen itu banyak diarahkan ke Bondowoso. Jadi memang arahan dari pimpinan, dari Pak Dekan itu mengarahkan untuk pengabdian peternakan itu diutamakan di Bondowoso dulu begitu. Jadi wilayah yang dekat baru Jember dan sekitarnya begitu nggih. Oke. Baik, saya ke Mas Makmun Jaya. Sebetulnya apa yang ada di benak Anda ketika memilih untuk beternak? Apakah karena memang lingkungan yang mendukung atau mungkin karena melihat potensinya yang sangat besar? Yang pertama dulu saya ternak domba itu bukan berawal dari ternak domba dulu sebetulnya saya Caim. Jadi saya berawal dari marketing, Jual domba ya? maklar everything. Jadi teman saya itu punya domba banyak gitu, tapi persoalan klasik ya, Ya. punya ternak nggak bisa jual, jualnya murah, kerjasama. Sehingga ketika ada calon pembeli mau lihat ke kandang, saya suruh pergi itu teman saya, ini kandang saya. Itu lama saya lakukan itu lama. Hati-hati. Jadi gitu konsepnya dulu. Oh ini kandang saya, ini berapa? Jadi kandang apa yang kira-kira domba yang layak jualnya saya tahu ya ini lah jual. Saya tandai ini harga berapa, kamu terima berapa? 1 juta misalnya. Oke, kalau misalnya laku 1,5 juta punya saya ini ya gitu. Saya bawa ke rumahnya teman itu. Lama-lama ya saya setelah punya pasar, ya saya berpikir ini kalau misalnya saya Tergantung orang. kelola sendiri atau tergantung orang, karena kalau tergantung orang lain gini, pernah saya kasus itu orangnya itu dapat untung 200.000, saya dapat untung 300 karena dia jual kemurahan ke saya, tidak tahu pasar Idul Adha, saya dapat berarti 300.000, nggak terima itu. Ini justru Akhirnya- bentrok sendiri ya. Akhirnya kamu udah nggak ngapa-ngapain, kamu dapat 300.000, saya 200.000 ngasih makan gitu. Jadi terkadang ya ada persoalan di situ. Kalau misalnya awal pertama biasa, ya sudah terserah mau laku berapa itu. Dari situ kemudian saya melihat potensi. Dari situ kemudian saya senang ternyata dunia domba, dunia kambing itu sekarang saya mulai menikmati gitu ya.
Kalau selama ini pemasarannya masih di Jember sendiri atau sudah merambah ke Sementara ini saya masih di Jember, bermain di pasar Akikoh dan pasar kurban gitu. Kalau di Akikoh itu ya apa namanya, kan memang khusus domba ya atau kambing, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Cuman kalau di kurban kan orang sekarang trennya itu di patungan sapi gitu, sehingga minat terhadap domba ini menurun gitu ya. Nggak tahu kalau mungkin anugerah juga ya ada adanya PMK? PMK bagi peternak domba gitu. Harganya Harga naik. jadi permintaan banyak ke domba, Domba. karena domba ini Oke. relatif tidak banyak yang terserang gitu. Terus harga sapi juga pada turun, pada ambruk, apalagi dipermainkan oleh Ya, tengkulak kadang ya. Wah, ini sapinya kamu kena sakit ini, bahaya mati, sudah jual aja 5 juta gitu. Padahal kata Pak Nur Widodo tadi penanganan serius sembuh gitu kan, tingkat kematian kecil cuma 1% gitu. Persoalan petani itu seperti itu. Peternak ya, gitu. Peternak, persoalan peternak itu gitu, jadi mereka punya ternak nggak bisa jual. Berarti akses mereka atau informasi mereka ke pasar yang sangat sedikit. Sangat sedikit sekali, karena mereka nggak pernah, hampir kalau peternak murni itu nggak pernah ke pasar hewan, nggak pernah baca, karena sekarang tren di masyarakat peternak kan golongan tua ya, artinya Oke. masyarakat yang tidak terakses informasi dengan baik gitu ya. Jadi kalau mereka nggak ke pasar juga. Tapi kalau saya kan selain bergabung di grup-grup Facebook, WA gitu, secara periodik saya ke pasar. Walaupun saya Lihat nggak harga. beli, lihat harga. Oke. Jadi ketika ada tawar-menawar itu saya dekati. Ini tembus berapa harganya. Ini yang gitu. namanya intelijen Iya. marketing. Jadi kalau saya ke pasar itu mesti saya sama teman. Saya ngajak teman, kan mesti didekati nih. Oh, ini mau beli. Oh, enggak, ngantar teman gitu. Ketika teman saya ditanya, bilang ke pedagang, ngantar bos sih. Jadi bulet. Padahal cuman lihat kondisi pasar aja. Oke, Anda kan ya kalau saya menilai melek teknologi, kemudian melek pasar ya. Nah, cara pemasaran kalau dulu mungkin kalau dombanya atau sapinya sudah waktunya dijual, dia akan bawa ke pasar. Tradisinya seperti itu. Kalau Anda sekarang bagaimana? Kalau saya kontak beberapa dagang ya. Yang pertama misalnya saya mau jual 3 gitu. Yang 1 ekor yang paling kecil saya jual ke pedagang pertama. Kemudian oh ini tawaran tertinggi sekian. Kemudian yang berikutnya itu saya panggil ke dagang yang berbeda gitu. Sehingga saya tahu siapa yang paling tinggi ini ngambil. Karena kalau misalnya kita tahu harga, biasanya itu range-nya ya apa namanya, keuntungan ring harganya itu paling 100.000. Kalau misalnya saya nih jual ke pedagang, ke Caiim gitu, paling kalau sama-sama tahu pasar itu keuntungannya tidak akan lebih dari 100.000 gitu. Tapi kalau misalnya petani, misalnya saya misal beli ke petani gitu ya, petani ini kelihatan nggak tahu harga ini. Misalnya itu ring menjual 1,5 juta, turun sekarang harga. Jadi kebiasaan gitu petani itu kalau mau jual, pasar lagi lesu PMK gitu. Jadi dijual berapa ini? 900, padahal Harga di harga pasaran tetap. pasarannya 1,5 juta gitu. Jadi kalau tawar 900 paling naiknya ke 1,1. Berarti ada ring harga 400, dilempar ke dagang lain 13,50 masih untung. Mas, apakah selama ini Anda mendapatkan pembinaan ya? Artinya ada dari dinas terkait, kemudian melihat Anda punya ternak, kemudian ada semacam bimbingan secara rutin gitu? Selama ini saya dan binaan saya itu kan mulai 2000 berapa? 2010 mereka sudah pelihara ternak. Untuk domba itu nggak ada. Untuk domba saya rasakan dan peternak saya rasakan itu untuk domba nggak ada. Pembinaan dalam bentuk apapun, bibit atau lain-lain itu nggak ada. Atau mungkin karena saya tidak mengakses ya, tidak tahu ya. Tapi kalau untuk sapi itu sekarang kan kawin suntik gratis. Oh, Kalau oke. untuk sapi mungkin ya masuk kelas apa ya, mungkin domba ini saya nggak paham. Kalau secara binaan saya nggak pernah bantuan bibit kah atau bantuan apa, atau karena kami peternak kecil. Seharusnya pemerintah juga memperhatikan seperti halnya UMKM yang memperhatikan. Kami ini UMKM-nya peternakan gitu loh. Walaupun masyarakat sekitar saya itu punya domba 3 atau 4 yang bergantung cita-cita anaknya pada domba itu gitu loh. Karena anak yatim binaan saya misalnya ketika kemarin itu dia mau daftar sekolah SMP, 2 ekor dia jual. Udah beres, selesai semua pembiayaan. 3 juta selesai gitu ya. Itu yang tumpuan harapan masyarakat gitu. Tapi kalau sapi ini memang
diistimewakan saya pikir ya. Kenapa saya bilang diistimewakan? Eh, bantuan semuanya ada gitu. Ada bantuan bibit, ada bantuan saya bicara di daerah saya ya. Saya bicara di sana, mungkin di daerah lain itu ada ya, saya nggak tahu gitu ya. Kalau ada apa gratis itu, padahal kalau nyuntik sekali suntik 50.000. Artinya kalau misal 2 kali suntik dia dapat bantuan dana 100.000. 100.000, padahal dia sapi. Dihitung dengan yang punya domba 3 masih lebih kaya yang punya sapi 1. Lah ini kok malah dibantu yang punya domba 3 enggak gitu. Terima kasih. Saya membaca di beberapa laman ada keluhan, contohnya di beberapa kabupaten ketika PMK marak itu kemudian baru ketahuan bahwa tenaga penyuluhnya sedikit, tenaga dokter hewannya juga hanya terpusat di daerah tertentu. Nah, kalau Mas Nur Widodo melihat sebetulnya antara jumlah lulusan peternakan dengan posisi kerja mereka itu hari ini seperti apa? Karena kita kan baru sadar ketika hari ini kemudian ada PMK, ya seperti tersengat lah. Oh, di sini ternyata nggak ada sama sekali penyuluhnya. Nah, bagaimana ini melihat kondisi seperti ini dan idealnya harusnya seperti apa gitu? Kalau dari kacamata seorang akademisi. Ya, baik. Memang di setiap wilayah itu sudah ada penyuluhnya masing-masing begitu. Nah, terus penyuluh itu umum, Bapak. Jadi yang di lapangan itu ya penyuluh pertanian, penyuluh peternakan itu biasanya jadi satu. Penyuluh peternakan masih sedikit, Pak? Iya, ya. Jadi karena kalau di lapangan ya penyuluh pertanian, penyuluh peternakan itu satu. Jadi memang tidak spesifik ke penyuluh peternakan saja begitu. Jadi, tapi memang ada yang dari peternakan, tapi masih tercampur jadi satu begitu. Nah, terus untuk di peternakan memang penanganan terhadap PMK ini ranahnya di kedokteran hewan gitu ya. Jadi paramedik dan kedokteran hewan. Nah, secara secara istilahnya bidang kerja gitu. Bidang kerjanya atau tupoksi kalau tupoksinya begitu betul. Kerennya. Nah, itu kalau peternakan itu kan kita tidak mengurusi ternak sakit gitu. Yang kita siapkan bagaimana mengupayakan ternak itu bisa sehat, tidak kena penyakit. Ya, salah satunya dengan manipulasi pakannya, manipulasi lingkungannya biar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ternak itu begitu kan. Nah, karena faktor pakan dan faktor lingkungan ini peranannya sangat besar sekali terhadap kesehatan ternak. Nah, yang kita lakukan sebenarnya ranah kita itu di sana begitu. Begitu nanti ada yang sakit itu ranahnya dokter hewan. Ya, kewenangannya dokter hewan. Kewenangan kita tidak mempunyai ke pengobatan ternak gitu. Tapi harusnya dua bidang ini harus satu. Ya, saling bersinergi. Iya, saling bersinergi. Nah, di sini juga untuk PMK kami di program studi peternakan ini sudah menggagas program UNED Peduli PMK begitu. Nah, salah satunya program ini yang nanti akan kita kerjakan ke depan. Apa gitu. Itu program apa ini, Mas? Bagaimana nanti ini? Baik. Nah, untuk program UNED Peduli PMK memang kita sudah berkoordinasi dengan 2 kabupaten begitu nggih. Yang pertama itu Kabupaten Bondowoso memang karena domisili kampus kita. Terus yang kedua dengan Kabupaten UNED. Kita sudah Jember, UNED di Jember begitu. Di Jember, nah, itu sudah berkoordinasi dengan instansi terkait begitu, terutama dengan yang dokter hewan begitu di sana. Kemudian ada dinas peternakan itu sudah berkoordinasi dengan baik. Nah, terus beberapa yang dibutuhkan memang saat ini untuk edukasi ke masyarakat, Bapak. Edukasi ke masyarakat. Nah, terus di masyarakat juga di dinas itu obatnya langka sekarang. Jadi stok obat terbatas begitu. Nah, memang ada dua variabel ini yang saat ini memang dibutuhkan begitu. Nah, oleh karena itu kami dari UNED terutama program studi peternakan sudah menggagas untuk melakukan kegiatan UNED Peduli PMK. Akan dimulai kapan ini? Ini sudah mulai. Sudah mulai. Okay. Berarti juga melibatkan mahasiswa. Betul. Nah, ada berapa yang istilahnya relawan? Oke. Nah, jadi memang untuk mahasiswa ini sudah ada sekitar 35 yang mendaftar sebagai relawan, tapi akan terus bertambah. Karena memang konsepnya di
program studi peternakan itu ada himpunan mahasiswa yang himpunan mahasiswa program studi peternakan gitu yang disingkat dengan Himaprodster. Nah, ini respon atau tanggapan dari adik-adik mahasiswa ini sangat bagus sekali gitu. Jadi begitu diinfokan akan dibuka relawan, cepat sekali itu baru beberapa hari sudah ini. Nah, terus ini masih bertambah saja begitu peminatnya. Jadi angkatan yang boleh masuk tahun berapa begitu. Kami dari program studi tidak membatasi, yang jelas mereka bersedia untuk membantu begitu. Toh nanti kerja kami tetap berkoordinasi dengan dinas terkait begitu. Jadi dinas terkait itu programnya apa, kita dari PS Peternakan itu akan mendukung program dari dinas yang diprogramkan oleh dinas itu. Tetapi dengan dua program utama tadi ya, edukasi dan pencegahan PMK-nya. Betul. Nah, saya ke Mas Makmun. Sebetulnya apa problema terbesar Anda yang selama ini Anda hadapi untuk peternakan domba kalau dalam kasus Anda gitu? Karena saya berangkat bukan dari jurusan peternakannya, jadi manajemen pakan ya. Oke, bagaimana Jadi memelihara makhluk hidup itu kan resiko kematian itu adalah resiko tertingginya. Kalau kematian sama dengan nol kan, artinya modal nol habis. Pakan kalau salah, saya belinya beratnya 40 kilo, domba misalnya, kesalahan pakan bisa jadi 20 kilo. Saya sudah rugi 50%. ya. Sehingga formulasi pakan ini yang sangat kami harapkan. Tentunya pakan ini juga harus banyak formulasi-formulasi pakan, tetapi ketika ditarik pada nilai ekonomis itu cukup tinggi. Nggak mampu Misalnya kayak polar per kilo 6.000. Apa itu polar? Polar itu ya saya semacam dedek gandum gitu ya. Semacam dedek cuman gandum itu harganya 6.000 per kilo. Apalagi sekarang ada perang Ukraina Rusia, harga gandum naik gitu. Atau yang relatif lebih murah ampas tahu. Yeah. Dan itu juga mahal, satu sak 50.000 gitu. Walaupun saya pakai itu untuk peternak-peternak yang hanya menggantungkan pendapatan pada itu, tentu ini sangat mahal. Tentu saya atas nama peternak sangat mengharapkan peran dari perguruan tinggi khususnya bagaimana membantu masyarakat memberikan inovasi pakan yang murah tetapi nilai kenaikan daging atau ADG ya, nilai kenaikan domba atau sapi tinggi. Misal kalau rumput di yang maaf kampus lain itu sekarang sudah bikin inovasi rumput gajah gamma umami, rumput gajah biasa yang kemudian disinari sinar gamma atau apa gitu, sehingga rumputnya itu menjadi rumput berkualitas gitu. Makan sedikit langsung kenyang gitu ya, gitu. Itu yang sebetulnya yang kami butuhkan dari perguruan tinggi. Jadi tidak hanya perguruan tinggi ini mengulas hal-hal yang ilmiah gitu ya, penyakit terus, tetapi bagaimana ternak ini gemuk tidak pernah kami bantu, kami belum ada solusi gitu, karena rumput unggulan yang ada di Indonesia ini semuanya berasal dari Thailand, baik odot bukan asli sini, itu asli dari luar negeri yang dibawa oleh TKI. Yang kedua pakcong dari Thailand yang sekarang sangat populer sekali ditanam oleh masyarakat, Zanzibar, Guatemala, semuanya rumput-rumput itu dari luar. Yang rumput populer sekarang, rumput gajah populer, gamma umami. Kalau nggak salah dari UGM, dosen UGM ya, betul. Pak Widodo ya. Itu ibu umami namanya ya. Sehingga nah, namanya itu rumput gamma umaminya itu nama orangnya. Tahu saya umami itu gurih. Bukan, itu nama orangnya. Jadi rumput gajah yang diciptakan oleh Bu Umami. Nah, itu tahan kering, kabarnya gitu. Tahan kering artinya palatabilitasnya tinggi, artinya disukai ternak, dan nilai gizinya itu katanya juga cukup tinggi gitu. Itu yang sebetulnya yang kami butuhkan. Kalau di pertanian banyak bibit unggulan, banyak bibit padi misalnya ya. Yang kedua selain pakan adalah genetis, bibit. Bagaimana pemerintah ini bisa menyediakan kami ini peternak kecil ya, peternak sekitar saya gitu, bantuan jantan dari yang memiliki genetis unggulan, gen yang bagus.
Sekarang memang banyak masyarakat peternak Malang, pengusaha Malang, Jawa Tengah terutama di Yogyakarta itu impor langsung dari Australia. Hanya ketika kami peternak untuk membeli itu harganya sudah 30 sampai 35 juta untuk 1 ekor. satu ekor untuk full blood. Itu untuk domba jenis domba awasi, domba yang khusus perah. Jadi domba tapi diperah, sama domba Dorper dan domba Van Roy. Itu domba unggulan semua. Bayangkan, anakan umur 20 hari itu berat badannya sudah 16 kilo. Padahal untuk domba lokal mencapai berat 20 itu 5 bulan. Belum sampai 50. Iya, 5 bulan untuk lokal. Ini 20 hari sudah 16 kilo. Saya untuk mencapai 20 kilo, an-an itu harus saya pelihara sampai 5 bulan. Itu kan ini sangat istimewa sekali gitu. Bagaimana pemerintah mengambil peran ini. Kalau dulu saya pernah dengarkan kambing Etawa itu awalnya era Soeharto mendatangkan kambing Janapari dari India, kemudian disilangkan dengan kambing lokal, kemudian jadilah kambing peranakan Etawa. Atau sekarang Sapera, kambing dari peranakan Sanen dan peranakan Etawa, Sanen. Semuanya itu merupakan inovasi yang dilakukan masyarakat secara mandiri. Ayo mungkin barangkali pemerintah gitu mulai program bantuan indukan atau jantan gitu ya, karena biasanya binatang itu kalau domba ikut jantannya. Jadi jantannya aja dibagusin, nanti anaknya nurut ke jantan gitu. Misalnya satu peternak dikasih bantuan 1 ekor jantan yang full blood, yang full blood, yang masih asli, yang betul-betul yang asli. Misalnya kalau domba awasi atau dorper, kasih bantuan. Ini nanti dipindah-pindah untuk dipinjam masyarakat untuk mengawini domba-domba betina mereka, sehingga perbaikan genetis juga akan berbanding lurus dengan kesejahteraan itu. Karena 20 kilo per kilo sekarang 90 sampai 100 ribu. Berarti dia pelihara cuma 20 hari, petani sudah dapat uang 1.600.000. Ini kan sangat istimewa sekali gitu domba ini, saya pikir itu. Walaupun ini produk impor, ya nggak masalah kalau misalnya ini bagus gitu kan. Bagaimana tantangan ini akan dijawab oleh program studi peternakan kita, Mas Widodo? Yang pertama terkait dengan inovasi pakan, yang kedua dengan bibit unggul. Bagaimana? Kira-kira ada nggak gambaran untuk ke sana? Ya, baik. Jadi tadi Mas Makmun begitu ya menyampaikan bahwa belum pernah dapat pembinaan begitu. Nah, memang tadi yang disampaikan rumput Gama Umami, kami program studi peternakan arah pengembangan kami memang saat ini masih sebatas di Bondowoso begitu. Kemarin pengabdian turunan saya sendiri di Desa Sulak itu Pak, ada Di Bondowoso ya? Bondowoso itu kerjasama dengan Basnas. Jadi sudah setahun ini genap 1 tahun itu Basnas ada dana untuk pembelian domba begitu. Nah, jadi hibahnya itu Berupa domba. iya, jadi dana yakatnya itu dialihkan menjadi dana yakat produktif gitu. Nah, itu diarahkan ke domba. Nah, di sana memang saya pendamping dari universitas itu dari awal sampai saat ini sudah genap 1 tahun saat ini. Ini dari jumlah awal sekitar 55 domba, ini sekarang jumlah anakannya sudah 80 ekor. Jadi sudah lebih 100% peningkatan populasinya di sana. Itu saya potong. Domba yang tadi, domba jantannya itu memang dipilih yang betul-betul tadi ya, seperti diharapkan Mas Makmun Belum, tadi? memang belum. Oh, Karena, masih iya, domba lokal gitu iya, ya? domba lokal yang kita seleksi begitu. Karena memang dari seleksi bibit dan lain sebagainya kemarin dilakukan kami begitu. Terus untuk rumput Gama Umami di sana juga sudah kita adakan. Jadi pengadaan bibit Gama Umami, kemudian Pakcong dan lain sebagainya itu kita sudah ada demplok rumputnya di sana. Nah, nanti insya Allah itu bisa sebagai sumber bibit gitu. Jadi terus teknologi pengolahan pakannya juga sudah kita diseminasikan di kelompok-kelompok peternak pendampingan kami. Itu ada beberapa kelompok peternak yang sudah kita dampingi di Bondowoso. Oke. Jadi sebetulnya siap ya nanti untuk membantu. Siap, insya Allah, karena memang SDM kita di peternakan itu lengkap. Ada tadi yang masalah bibit, kita punya ahli genetik pengguna, terus kemudian ahli nutrisi ternak juga punya, ahli produksi juga punya. Jadi secara SDM lengkap, tapi memang jumlahnya jumlahnya yang sangat terbatas. Kita saat ini hanya punya 7 dosen peternakan. Ya, jadi ya karena keterbatasan mungkin tadi
ini jadi belum bisa menjangkau semuanya Oke, begitu. Nah, siap. mungkin ke depan perlu dibuat program petani belajar gitu. Saya pikir itu program Peternak belajar. peternak belajar, ya peternak belajar. Jadi kampus mengadakan kuliah untuk peternak itu saya pikir bagus karena kalau kita yang harus mendatangi ke lokasi, peternak-peternak kayaknya agak sulit begitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. apa namanya seandainya peternak yang didatangkan ke kampus, saya pikir itu akan lebih efektif juga nanti tinggal disepakati setiap hari apa gitu. Nah, oke. untuk pelaksanaannya itu seperti yang sudah dilakukan di UGM dan berhasil beberapa ini dan hasil peningkatan dari pengetahuan petani kemudian sampai ke efisiensi produksinya itu meningkat drastis. Jadi saya pikir itu bagus untuk kita adopsi di kampus kita ini nanti ke depannya. Oke, tanpa terasa kita sudah sejam lebih membincangkan mengenai apa itu PMK dan pencegahannya, serta apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember di kampus Bondowoso. Sebagai pesan akhir, terutama bagi Sobat UNED yang kebetulan sedang menunggu pengumuman SBMPTN, tentu tidak akan semuanya diterima. Kami di Universitas Jember tanggal 20 sampai tanggal 30 Juni nanti akan membuka pendaftaran seleksi bersama masuk perguruan tinggi Basuki Raya yang merupakan ujian mandiri dari Universitas Jember. Namanya memang Basuki Raya karena kami melibatkan PTS yang ada mulai dari Probolinggo sampai Banyuwangi. Namun Sobat UNED dari seluruh Indonesia silakan mendaftar. Dan bagi mereka yang mungkin dengan cerita Mas Makmun tadi terinspirasi untuk belajar di program studi peternakan, jangan ragu-ragu, pilih program studi peternakan yang ada di kampus Bondowoso. Terima kasih Mas Nurwidodo, Mas Makmun. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu baru. Juga kami harapkan Sobat UNED akan mendapatkan khazanah pengetahuan. Dan bagi peternak yang mungkin melihat, nanti jangan ragu-ragu kalau misalnya satu saat membutuhkan pendampingan atau bertanya atau mungkin terkait dengan PMK bisa langsung ke program studi peternakan Fakultas Pertanian yang Universitas Jember yang ada di Bondowoso. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada tutur kata yang salah. Sekali lagi terima kasih Mas Nurwidodo, Mas Makmun. Nanti mungkin kita akan kembali lagi dengan tema yang lain. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.